Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup, mata pelajaran IPA Biologi. Kalian bisa simak dari buku LKS kalian, bab 2 klasifikasi makhluk hidup, halaman 24 sampai 27. Sebelumnya, kita perlu ketahui ada dua kompetensi dasar. Yang pertama, mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Yang kedua, menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat pertama, menyebutkan ciri-ciri benda hidup dan tak hidup. Kedua, mengidentifikasikan benda hidup dan tak hidup yang ada di lingkungan sekitar. Ketiga, siswa dapat menyusun laporan hasil observasi benda hidup dan tak hidup dari lingkungan sekitar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengelompokkan benda-benda, ya, baik benda yang hidup, di sini adalah biotik, dan benda tak hidup atau abiotik. Misalnya, terlihat dari gambar ini, kita biasa mengelompokkan makhluk hidup, yaitu contohnya hewan, itu berdasarkan alat gerak, tempat hidup, penutup tubuh, dan cara berkembang biaknya. Di sini merpati, ayam, bebek, buaya, dan penyu itu memiliki ciri-ciri yang berbeda berdasarkan alat gerak, tempat hidup, penutup tubuh, cara berkembang biak. Begitu juga dengan jenis tumbuhan. Di sini contohnya adalah jenis-jenis sayuran. Sayuran kita bisa kelompokkan, ada yang sayuran daun, sayuran batang, sayuran akar, sayuran bunga, sayuran buah, sayuran biji, maupun sayuran umbian. Untuk yang bagian abiotik atau benda tidak hidup, di sini contohnya misalnya kita sering mengelompokkan baju itu berdasarkan warnanya, ukurannya, jenis bahannya, ataupun kegunaannya. Nah, kesemuanya ini ya, jadi setiap organisme memiliki ciri-ciri tertentu yang sangat beragam, bisa dilihat dari gambar berikut ini. Keragaman ciri ini kadang membuat kita tidak dapat mengenalinya. Nah, makanya untuk mempermudah mempelajari organisme yang beraneka ragam tersebut, kita perlu melakukan klasifikasi atau pengelompokan. Apa sih itu klasifikasi? Klasifikasi adalah suatu cara pengelompokan dan pengkategorian yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu. Melalui pengamatan seseorang dapat mengidentifikasikan karakteristik atau ciri-ciri suatu objek biologi sehingga dapat mengelompokkan objek-objek tersebut. Nah, dalam bab ini kita akan mempelajari karakteristik makhluk hidup dan benda-benda tak hidup yang ada di lingkungan sekitar kita, serta bagaimana mengklasifikasikannya. Agar lebih mengetahui tentang klasifikasi makhluk hidup, pelajarilah materi berikut dengan seksama ya. Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan makhluknya dalam dua kelompok besar. Kita bisa lihat di sini ada makhluk hidup, contohnya adalah manusia, hewan, maupun tumbuhan. Dan makhluk tak hidup, di sini contohnya ada tanah, ada sisir, ya, lalu misalnya ada benda-benda yang lain seperti meja, boneka, kaos kaki, dan bahkan mobil. Kira-kira bisa nggak ya mobil ini bisa bergerak ya? Mobil tidak bisa bergerak jika tidak diberi bensin dan dikemudikan. Begitu juga dengan misalnya di sini boneka. Ada kan boneka yang bisa bergerak. Nah, siapa sih yang menggerakkannya itu? Nah, boneka itu misalnya diberi baterai ya. Yang menggerakkannya itu adalah baterainya. Nah, kesemua makhluk ini ya, makhluk tak hidup ini, dia tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Benda-benda tak hidup ini tidak bernapas, tidak bergerak, tidak makan dan minum, tidak tumbuh dan berkembang, tidak berkembang biak, tidak mengeluarkan zat sisa, tidak peka terhadap rangsangan, dan bahkan tidak dapat menyesuaikan diri dengan
diri terhadap lingkungannya. Berbeda dengan gambar yang ada di sebelah kiri ini, ya. Makhluk hidup ini ya seperti manusia, hewan maupun tumbuhan, mereka memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernafas, bergerak, makan dan minum, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, peka terhadap rangsangan, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk lebih jelasnya ya nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, sudah kita ketahui ya seperti slide sebelumnya bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu terdiri dari bernafas, bergerak, bereaksi terhadap rangsangan, tumbuh dan berkembang biak atau reproduksi, memerlukan makanan dan minuman, mengeluarkan zat sisa, adaptasi, dan yang terakhir dapat melakukan metabolisme. Nah, ini adalah ciri-ciri dari makhluk hidup yang pertama, yaitu bernafas atau respirasi. Setiap makhluk hidup itu pasti bernafas, walaupun cara dan alatnya berbeda-beda. Contohnya misalnya di sini ya, manusia bernafas dengan paru-paru, burung bernafas dengan pundi-pundi hawa, ikan bernafas dengan insang, cacing dan katak bernafas dengan kulit, serta serangga bernafas dengan trakeanya. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan juga dia bernafas walaupun tidak memiliki alat-alat pernafasan seperti hewan. Nah, tumbuhan ini bernafas dia ada di bawah daun ini ada lubang-lubang kecil yang disebut dengan stomata. Nah, stomata ini adalah tempat pertukaran antara gas karbon dioksida dengan oksigen ya. Yang masuk karbon dioksida, yang keluar adalah oksigen, dan ada lagi di batang namanya lentisel. Terlihat di sini di gambar ya, daun kalau kita celupkan ke dalam air, maka dia akan mengeluarkan suatu gelembung-gelembung ya. Nah, gelembung-gelembung ini menandakan bahwa tumbuhan itu bernafas. Jadi, apa sih itu bernafas? Bernafas yaitu pengambilan oksigen untuk oksidasi makanan sehingga memperoleh energi dan mengeluarkan karbon dioksida dengan zat sisa. Ketika bernafas, makhluk hidup ya tadi mengeluarkan zat sisa. Zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu keluar, seperti uap air dan karbon dioksida. Dengan demikian, di dalam tubuh terjadi proses pemecahan makanan dan pelepasan energi. Itulah yang disebut namanya respirasi. Contoh yang kedua, ciri-ciri yang kedua ya, ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bergerak. Yaitu bergerak itu merupakan perubahan posisi ya, pindah tempat ya, baik seluruh tubuh atau sebagian. Di sini semua makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Di sini dikelompokkan ada, ini contohnya hewan ya. Hewan ini bergerak itu dikelompokkan, ada yang bisa berenang, ada yang bisa berjalan, ada yang bisa terbang. Kemudian manusia ya, misalnya ya manusia misalnya terus gajah ya, sapi, harimau, kambing, ayam, dan kerbau itu bergerak dengan menggunakan kaki di atas tanah ya. Kemudian bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan juga bergerak ya. Tumbuhan ini bergerak dia karena ada rangsangan. Nah, misalnya di sini ada tanaman yang batangnya membengkok. Nah, dia itu bisa bergerak ya. Atau misalnya di sini ada tanaman putri malu yang bila disentuh maka daunnya akan menguncup ya. Kemudian ini adalah Venus. Venus jika disentuh juga dia akan menutup bunganya. Nah, kemudian bisa kita lihat juga di sini akar. Akar tanaman lama-kelamaan akan memanjang. Kenapa bisa memanjang? Karena akar tanaman itu akan terus memanjang, akan mencari unsur hara atau air yang ada di dalam tanah. Contoh lain misalnya ya, dari hewan ternyata selain ada yang berenang, berjalan, ataupun terbang, itu ada yang dia bergeraknya dengan tubuhnya. Contohnya misalnya ya ular, cacing, terus misalnya kaki seribu, dan sebagainya. Contoh yang ketiga dari ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bereaksi terhadap rangsangan.
Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah respon terhadap rangsangan. Kemampuan makhluk hidup memberi tanggapan terhadap rangsangan ini disebut namanya iritabilitas. Rangsangan itu bisa berasal dari faktor luar tubuh makhluk itu sendiri. Rangsangan dapat ya, contohnya misalnya mata kita akan mengedip bila terkena cahaya atau karena silau ya, atau bisa juga karena ada benda ya masuk ke mata kita, misalnya debu. Dan atau di sini contohnya misalnya anjing akan menegakkan telinga bila mendengar suara yang asing. Ya, maka telinganya akan tegak ya. Atau kelompok rusa ini ya, dia akan berlari bila ada pemangsa yang mengintai. Nah, manusia dan hewan ini dapat menerima atau dapat menerima ataupun memberikan tanggapan karena memiliki sistem saraf. Bagaimana dengan tumbuhan? Nah, untuk tumbuhan berbeda. Gerak pada tumbuhan terjadi karena adanya rangsangan. Rangsangannya bisa berupa zat kimia, gaya gravitasi bumi, cahaya, air, maupun sentuhan. Dengan kata lain, tumbuhan tidak memiliki sistem saraf. Ciri yang keempat ya, makhluk hidup yaitu tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya misalnya ini pada manusia ya, manusia dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, nanti jadi akan lansia. Dan ini ya pertumbuhannya dia akan terus ya, tapi tidak dapat kembali lagi. Nah, dengan kata lain, tumbuh adalah bertambahnya volume atau ukuran makhluk hidup yang tidak bisa mengecil lagi atau irreversible ya. So di sini misalnya ada contoh dari hewan. Di sini ayam dari telur, kemudian itik, ayam muda, kemudian menjadi ayam dewasa. Atau kita juga dapat melihat dari contoh tanaman ya. Misalnya kita menanam tanaman dari biji, kemudian menjadi kecambah ya, kemudian menjadi tanaman muda dan menjadi tanaman dewasa. Jika kita siram setiap hari, maka akan tumbuh menjadi tanaman yang lebih besar lagi gitu. Dan makanya pertumbuhan ini tadi adalah pertambahan sel-sel tubuh sehingga ukuran tubuh bertambah ya, dan tidak bisa balik kembali lagi, tidak bisa kembali kecil lagi gitu. Nah, ini contohnya juga misalnya serangga ya, kupu-kupu dari telur, ulat, kepompong, kupu-kupu muda dan berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Itu yang disebut namanya tumbuh. Ada perubahan ukuran dari yang kecil menjadi ukurannya yang lebih besar. Bagaimana dengan berkembang? Berkembang adalah proses menuju kedewasaan yang dipengaruhi oleh hormon, nutrisi, dan lingkungan. Contohnya misalnya perkembangan antara jenis kelamin laki-laki dan kelamin perempuan itu berbeda ya. Misalnya kalau misalnya untuk laki-laki itu ada perubahan suara, kemudian ada jakun, kemudian ada tumbuh kumis ya. Sedangkan untuk perempuan misalnya mohon maaf tumbuh payudaranya, kemudian dia pinggulnya mulai membesar dan suaranya melengking. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak atau reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Perkembangbiakan ini berguna untuk melestarikan jenisnya. Misalnya contohnya perkembangan pada hewan ya, itu dibagi menjadi dua, yaitu secara generatif atau kawin dan secara vegetatif atau tidak kawin. Pada hewan tingkat rendah, di sini contohnya misalnya planaria dan hidra, di sini ya hidra. Pada hewan tingkat rendah berkembang biak dengan vegetatif atau tidak kawin. Sedangkan pada hewan tingkat tinggi, di sini contohnya ayam misalnya, kadal, kucing, mamalia, jenis lainnya ya, itu berkembang biak ya, berkembang biaknya secara
kawin pada umumnya. Jadi kalau yang kawin cirinya adalah butuh individu lainnya, harus ada jenis kelamin jantan dan betinanya. Sedangkan perkembangbiakan atau reproduksi tidak kawin atau vegetatif tidak membutuhkan individu lain, jadi hanya satu individu ya. Begitu juga dengan tanaman. Tanaman itu ada yang berkembang biak dengan biji, di sini tidak ada gambarnya ya. Ada yang juga dapat berkembang biak secara vegetatif atau tidak kawin. Vegetatif atau tidak kawin itu ya dibagi menjadi dua. Ada yang vegetatif alami, ada yang vegetatif buatan. Contohnya vegetatif alami misalnya rizoma, umbi-umbian ya, kemudian tunas, kemudian ada ini cocor bebek ya yang dia punya namanya tunas adventif. Jadi ada tunas di ujung-ujung daunnya ini. Atau misalnya contohnya juga ada kalau yang rizoma itu atau cutting itu contohnya misalnya jahe-jahean ya. Dan yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif buatan misalnya dengan cangkok, okulasi ya, untuk menempel gitu, atau dengan cara stek ya, misalnya singkong ini ya bisa dengan menggunakan stek. Ciri-ciri makhluk hidup yang keenam yaitu memerlukan makanan dan minuman. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman untuk memperoleh hidup, untuk menghasilkan energi, untuk pertumbuhan, untuk berkembang biak, dan untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Untuk mendapatkan makanan, makhluk hidup terbagi menjadi dua macam, yaitu autotrof dan heterotrof. Ya, makhluk hidup jenis autotrof bisa menghasilkan makanan sendiri. Contohnya tumbuhan dengan melakukan fotosintesis. Fotosintesis itu sendiri adalah membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang heterotrof tidak bisa membuat makanannya sendiri. Contohnya di sini itu adalah misalnya hewan ya. Manusia pun tidak bisa membuat makanannya sendiri ya. Jadi manusia atau hewan untuk mendapatkan makanan bergantung dari makhluk hidup lainnya. Yang ketujuh, ciri-cirinya, ciri-ciri makhluk hidup itu adalah mengeluarkan zat sisa. Setiap makhluk hidup mengeluarkan zat sisa atau disebut dengan ekskresi. Ya, jadi sistem ekskresi ini ya, yang terlihat dari gambar ini. Proses ekskresi sangatlah penting bagi setiap makhluk hidup karena zat sisa mempunyai sifat racun. Jika tidak bisa dikeluarkan dapat mengganggu sistem kerja tubuh. Organ ekskresi pada manusia ini bisa dilihat diantaranya adalah paru-paru, kulit, ginjal, ya, maupun hati. Pada kulit mengeluarkan zat sisa berupa keringat yang terdiri dari kandungan air, urea, serta garam. Nah, untuk paru-paru mengeluarkan zat sisanya berupa karbon dioksida dan uap air. Untuk hati, organ sisa metabolisme yang dikeluarkannya adalah zat cairan empedu dan ginjal ya, zat sisa yang dikeluarkannya adalah berupa urin. Bagaimana dengan tanaman ya? Jadi kalau ini berlaku untuk hampir manusia dan hewan ya. Jadi sistem ekskresinya pada hewan hampir sama dengan proses yang dialami manusia. Pada tumbuhan, untuk proses ekskresinya dilakukan hanya pada bagian stomata dan lentisel. Yang kedelapan ya, ciri-ciri makhluk hidup yaitu adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya yang bertujuan untuk mempertahankan hidupnya. Di sini kita bisa lihat ada 3 jenis adaptasi, yaitu adaptasi morfologi. Ya, di sini itu kemampuan menyesuaikan diri dengan bagian tubuh sesuai kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain, penyesuaian diri terhadap alat-alat tubuhnya. Misalnya burung ya memiliki paruh sesuai jenis makanannya. Ya, atau juga jenis-jenis burung itu memiliki kaki juga yang berbeda-beda ya. Contoh yang lain adalah di sini adalah serangga. Jadi ada serangga yang tipe mulutnya pengunyah, contohnya belalang. Ada serangga yang bentuk mulutnya itu penghisap, contohnya kupu-kupu. Ada serangga yang bentuk mulutnya itu penjilat, contohnya misalnya lalat. Ya. Ada juga serangga yang bentuk mulutnya penusuk dan penghisap, itu contohnya adalah nyamuk.
Adaptasi yang kedua adalah adaptasi fisiologis, yaitu kemampuan adaptasi terhadap perbedaan fungsi bagian tubuh karena lingkungan. Misalnya ya, pada kulit manusia di daerah tropis itu cenderung lebih banyak yang berminyak. Nah, kalau berdasarkan gambar ini, contoh lainnya adalah misalnya di sini adalah antara ikan air tawar dan ikan air laut. Ya, mereka hidup di habitat yang berbeda. Ikan air tawar dia ya banyak mengambil sedikit pengambilan air ya dan ion-ion dalam makanannya, tapi dia pengeluarannya dalam urinnya banyak dikeluarkan dari ginjal. Jadi dengan kata lain, ikan air tawar ini adalah sedikit minum tapi banyak mengeluarkan urin. Sedangkan untuk ikan air tawar, ikan air laut ya, ikan ini ya banyak minum tapi sedikit mengeluarkan air dalam bentuk urin dari ginjal. Ya, adaptasi yang ketiga yaitu tingkah laku. Nah, tingkah laku ini merupakan kemampuan menyesuaikan tingkah laku terhadap lingkungannya. Contohnya misalnya di sini ada paus ya yang sesekali dia akan naik ke atas ya karena dia akan mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, kemudian dia akan menyimpan oksigennya kembali dan dia akan masuk kembali ke dalam air. Atau di sini contohnya adalah kadal, cicak ya. Hewan-hewan ini akan memutuskan ekornya jika dalam keadaan terjepit ya, misalnya karena diincar atau akan diburu oleh predator. Yang kesembilan adalah melakukan metabolisme. Ciri-ciri lain dari makhluk hidup adalah proses metabolisme. Hal ini berlaku untuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Metabolisme adalah suatu proses kimia yang terjadi dalam setiap makhluk hidup. Dalam sel makhluk hidup, dalam sel tubuh makhluk hidup, proses metabolisme terjadi. Aktivitasnya berupa transformasi dari makanan, ya kemudian makanannya dicerna. Nah, dari hasil pencernaan makanan ini maka akan dihasilkanlah energi, diantaranya glukosa, asam amino, serta asam lemak yang kemudian diubah menjadi sumber energi dalam mendukung berbagai kegiatan sehari-hari. Untuk kegiatan metabolisme ini terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah proses penguraian suatu zat menjadi partikel yang lebih kecil. Ya, tujuannya untuk pembongkaran atau penguraian suatu molekul. Di sini contohnya adalah proses respirasi. Respirasi yaitu pemecahan ya CH2 pemecahan karbohidrat C6H12O6 ya, yaitu berupa energi ya, nanti dipecah menjadi CO2 dan H2O. Di sini respirasi terbagi menjadi dua, respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, sedangkan anabolisme adalah proses penyusunan senyawa tertentu ya dari ukurannya kecil menjadi ukurannya besar. Tujuannya untuk penyusunan atau sintesis suatu molekul. Di sini adalah contohnya adalah proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini kebalikan dari proses respirasi. Fotosintesis yaitu menyusun dari karbon dioksida plus oksigen yang dibantu oleh sinar matahari dan cahayanya diserap oleh pigmen warna hijau atau klorofil, kemudian akan menghasilkan C6H12O6 plus oksigen, atau dengan kata lain bisa menghasilkan karbonhidrat dan oksigen ya. Ini sudah dijelaskan 9 dari ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya kalian memiliki tugas mandiri ya. Kerjakan di buku tulis IPA biologi kalian, catat ulang. Ya, catat ulang lembar kerja siswa ini, tulis nama, kemudian amati lingkungan di sekitar kalian, ya. Kemudian kelompokkan ke dalam tabel di bawah ini, ya. Di sini dibuat tabel, ya. Ada makhluk hidup, ada makhluk tak hidup. Jadi cari 5 contoh dari masing-masing kelompok makhluk hidup dan makhluk tak hidup.
Setelah melakukan pengelompokan, deskripsikan ciri-ciri makhluk hidup dan makhluk tak hidup tersebut berdasarkan kriteria di bawah ini. Ya, jadi kalau yang tadi menyimak dari awal sampai akhir, ya, siswa itu pasti akan mengetahui apa sajakah yang termasuk ciri-ciri makhluk hidup dan ciri-ciri makhluk tak hidup. Ya, sini minimal 5 ya, boleh lebih tapi tidak boleh kurang. Setelah itu nanti setelah kalian mengerjakan, difoto dan di-upload atau dikirim ke guru yang mengajarkan IPA, pelajaran IPA biologi. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.